Kalian bahwa sebagai orang Maluku, kita punya filosofi, kita punya kebijakan, atau kita sebut saya kearifan lokal yang membuat kita satu dengan yang lain itu saling menopang. Kita kenal istilah potong di kuku, rasa di daging. Kita kenal istilah atau semboyan atau filosofi beta rasa, alih rasa. Sagu salempeng patah dua. Ini kearifan yang Tuhan berikan bagi kita, nenek moyang kita, dan kemudian diwariskan kepada kita. Dan itu kekuatan, saudara-saudara sekalian. Kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak ringan ini. Sekali lagi, kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Kita perlu saudara, kita perlu sahabat, kita perlu teman. Dan suasana itu, saudara-saudara sekalian, harus bisa kita hidupkan di dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Keluarga harus menjadi tempat pertama di mana bela rasa itu, simpati dan empati itu dikembangkan. Anak-anak kita harus belajar untuk menahan diri dan tahu merasa betapa pentingnya bahagia bersama. Oleh karena itu gereja sekarang ini, GPM sekarang ini mengembangkan apa yang disebut Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Artinya apa? Artinya setiap rumah tangga harus menjadikan rumah tangga itu gereja kecil, di mana firman diberitakan, di mana Alkitab dibaca dengan baik, di mana kehidupan saling menolong satu dengan yang lain itu terjadi. Di mana cinta kasih itu dikembangkan melampaui rumah tangga masuk ke dalam jemaat dan masyarakat. Nilai-nilai ini, saudara-saudara sekalian, harus bisa kita tanamkan di dalam rumah tangga kita. Dan ini menjadi tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena perkembangan yang maju ini membuat orang makin individualistis, makin memperhatikan diri mereka sendiri. Dan nilai-nilai itu kita belajar dari medsos, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari apalagi Facebook. Orang bagi pengalaman dan kita lihat ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang buruk, tapi kita ikut saja. Saya ingin tahu berapa di antara saudara-saudara yang pakai saat meja makan untuk membangun persekutuan itu. Berapa banyak saudara-saudara yang masih rasa meja makan itu penting bagi kita. Mungkin pada waktu siang tidak bisa sebab kita masing-masing sibuk dengan pekerjaan. Tapi apakah malam bisa? Sebagai keluarga kita kumpul, doa bersama, makan dalam makan bersama, dan berbagi pikiran, berbagi pengalaman. Apakah itu masih ada di antara kita, saudara-saudara sekalian? Berapa di antara kita yang masih duduk bersama? Ataukah kita ambil makanan dan kemudian sambil makan sambil lihat HP? Apakah kita ambil makanan sambil makan sambil nonton televisi? Saudara-saudara jemaat, kita diingatkan bahwa kita menghadapi tantangan yang tidak kecil di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi rumah tangga Kristen harus menjadi gereja kecil. Nilai-nilai iman Kristen harus bisa ditumbuhkan. Solidaritas sosial itu harus bisa dibangun di dalam rumah tangga kita sendiri. Tanpa itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam
lingkungan kita sendiri. Panggilan ini, saudara-saudara sekalian, menjadi panggilan yang sangat penting bagi kita untuk kita hayati baik-baik. Para orang tua mempunyai tanggung jawab yang luar biasa sekarang ini. Tapi juga saudara-saudara pemuda yang lebih intens dengan perubahan-perubahan zaman ini. Saudara-saudara pemuda harus muncul di dalam dirinya. Kita mau menjadi orang Kristen di tengah-tengah tantangan ini. Kita mau menjadi orang yang bisa menghayati cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita sekarang ini. Supaya jangan kita terbawa di dalam nilai-nilai masyarakat maju yang individualistis itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kita harus membangun kesadaran itu di dalam diri kita. Kepekaan itu di dalam diri kita. Sebab itu jalan dari Yesus Tuhan kita. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 25? Apa yang kamu buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin supaya mata kita itu mampu melihat wajah Yesus di antara orang-orang yang susah itu. Wajah Yesus di antara orang-orang yang miskin itu. Wajah Yesus di antara orang-orang yang terpinggirkan, yang terabaikan di dalam masyarakat. Dan kalau kita mampu melihat wajah Yesus di antara orang-orang yang susah itu, maka solidaritas sosial kita akan menjadi kokoh. Dan kalau solidaritas kita kokoh, kita mampu sekali lagi saudara-saudara untuk menghadapi tantangan hidup itu. Betapapun besarnya tantangan itu. Dan pembacaan ini hendak mengatakan kepada kita begitu. Hidupkanlah di dalam diri saudara-saudara bela rasa. Rasa setia kawan. Rasa cinta kasih yang melampaui batas-batas keluarga, gereja, bahkan agama. Dan itulah jalan Yesus. Dan itu adalah jalan orang-orang yang mengalami penderitaan Yesus dalam perayaan Jumat Agung. Dan yang mengalami makna kebangkitan Kristus pada waktu Paskah. Saudara dan saya di situ. Mari kita berkomitmen untuk mulai menjadi orang-orang yang mengisi hatinya dengan cinta kasih yang begitu kuat. Sehingga kita bisa merasakan penderitaan dari orang lain. Kita bisa melihat wajah Yesus di dalam penderitaan sesama kita. Kalau saudara punya kuasa, kalau saudara punya kekayaan, kalau saudara punya jabatan, lihatlah orang-orang di sekitar saudara. Lihatlah wajah Yesus di antara mereka. Dan jadilah pengikut Kristus yang setia. Tuhan tolong kita semua. Amin.
Saudara jemaat, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah ini dan di segala tempat. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelum memberi, dengarkanlah anjuran. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar pujian dari Saudara Rido Alphonse. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, kiranya pujian yang kita bawakan ini akan menjadi berkat for ketong semua. Kasihanilah aku Tuhan, lihatlah sengsaraku, janganlah Engkau palingkan wajah kemurahan-Mu dariku. Dari-Mu ya Tuhan, janganlah jauh dariku. Aku tak sanggup melangkah sebab beban hidup semakin berat. Berapa lama lagi derita ini ku alami, Tuhan? Harus berapa lama lagi ku bertanya dan bertanya, oh Tuhan, dari manakah aku harus harapkan pertolongan? Pandanglah dan jawablah aku, oh Tuhan. Aku mohon dari-Mu ya Tuhan, janganlah jauh dariku. Aku tak sanggup melangkah sebab beban hidup semakin berat. Berapa lama lagi derita ini ku alami, Tuhan? Harus berapa lama lagi ku bertanya dan bertanya, oh Tuhan, dari manakah aku harus harapkan
pertolongan. Pandanglah dan jawablah aku. Harus berapa lama lagi ku bertanya dan bertanya, oh Tuhan, dari manakah aku harus harapkan pertolongan. Pandanglah dan jawablah aku. Siung Tuhan, siung pandanglah dan jawablah aku. Siung Tuhan. Terima kasih untuk Bung Rido Alphonse, kiranya pujiannya mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Saya minta supaya yang pegang HP jangan pegang HP lagi. Kita konsentrasi berhadapan dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita masuk saat teduh. 1 detik, 2 detik, supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendengar doa dan harapan kita. Mari kita masuki saat teduh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepadamu yang telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu untuk beribadah kepadamu saat ini. Tuhan kenal masing-masing anak-anak-Mu dengan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ada sukacita, ada duka cita. Ada syukur karena keberhasilan. Ada kekecewaan karena kegagalan. Tuhan, lihatlah mereka dan kasihilah mereka. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk merasakan kehadiran-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk menjadi semakin baik. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Kami mohon Tuhan membaharui hati para pemimpin bangsa, khususnya mereka yang berperang, supaya mereka melihat jalan damai, karena perdamaian akan memungkinkan manusia dimanapun mereka berada akan dapat hidup dengan tenang. Bebaskanlah mereka dari kebencian, bebaskan hati mereka dari upaya untuk menguasai dan menindas. Dan biarlah kebijakan-kebijakan para pemimpin bangsa ini dapat mengakhiri perang dan membangun kembali hidup damai
di antara bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di Indonesia ini, di pusat sampai ke daerah. Biarlah roh-Mu bekerja di antara mereka, apapun agama mereka. Supaya hati mereka juga adalah hati yang penuh dengan bela rasa, yang berempati dengan kehidupan rakyat kecil. Supaya keadilan dan kemakmuran menjadi bagian dalam hidup seluruh anak bangsa. Ya Allah Bapa, kuatkanlah kami sebagai masyarakat, para tokoh, orang-orang yang berperan penting, supaya kami saling menguatkan, dan biarlah kami sebagai rakyat kecil boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah gereja-Mu ya Tuhan, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, mengembangkan pula kepemimpinan yang berempati. Supaya mereka juga, para pemimpin gereja ini, memimpin dengan hati yang memungkinkan sukacita dari Tuhan mengalir dan mewarnai seluruh hidup jemaat-Mu. Kami menyerahkan pimpinan sinode, klasis dan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah sekali lagi menggerakkan anak-anak-Mu untuk beribadah hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan menggerakkan majelis jemaat Petra yang bertugas hari ini. Kami bersyukur dengan para tua agama yang bertugas hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menggerakkan Pak Kace dan teman-teman untuk memainkan musik pengiring dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan menggerakkan hati anak-anak-Mu yang menjadi kolektan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang tergerak untuk menata sound system dan multimedia. Tuhan, berkatilah mereka selalu di dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus klasis Kota Ambon, pimpinan klasis dan pimpinan jemaat, kiranya selalu diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Kami berdoa dan merasakan duka dari Bung Eceros yang adiknya wafat kemarin. Tuhan kiranya memberi penghiburan dan duka cita baginya. Juga Tuhan menghibur semua orang yang berduka karena berbagai peristiwa pahit di dalam hidup. Biarlah mereka selalu dikuatkan untuk melihat tangan Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dengan mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami bersyukur dengan semua saudara yang memiliki rezeki yang baik, kenaikan pangkat dan jabatan. Biarlah mereka semua diingatkan untuk bersyukur dalam kata dan tindakan, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ya Allah Bapa, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang adalah sumber hidup kami. Dengarlah doa dan harapan kami ini yang kami sampaikan dalam Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita menyanyikan PKJ 177 ayat yang pertama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati segala gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara-saudari dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Amin.